uh, sebagai seorang kakak, sebagai orang tua, pastinya sedih, pastinya kaget karena berita ini nggak enak banget dan nggak berharap juga kejadian ini. Berusaha untuk kuat, nggak mau ngejudge apa yang dia hadapin juga berat, tapi memang kan nggak harus hal dengan seperti ini larinya. Kita juga belum tahu apa yang terjadi sesungguhnya, dan mungkin malam ini belum bisa untuk datang ke kantor polisi. Kita harus jemput mami karena harus istirahat juga. Mungkin besok ada kegiatan di acara salah satu stasiun TV, dan mungkin juga kita ada preskon. Jadi besok setelah itu semua baru gue temuin adik gue, dan mungkin kita bicara kenapa gitu kok bisa sampai terjadi kayak gini. Alasannya itu mungkin besok kenapa dan kenapanya, karena memang kita juga nggak tahu dan nggak berharap ini terjadi, dan ini kaget banget, pukulan, dan ini cobaan juga ya, memang lagi dicoba, diuji. Mungkin dibalik ini semua nantinya lebih baik lagi, bisa menyatu lagi dengan keluarga, bisa berkumpul bersama-sama seperti dulu lagi. Doain aja, mudah-mudahan gue sama mami bisa kuat, bisa ikhlas, menerima, ngejalanin semuanya yang ada. Gak bisa ngomong apa-apa lagi. Jadi gini Mas, tadi Febi nggak tahu kan, karena kami kan memang lagi ada acara off air di Bogor. Kepala BNN WhatsApp saya membenarkan sempat diem, ada setengah jaman aku nggak bilang Febi karena dia pasti akan shock. Aku tanya lagi ke BNN, ke salah satu jenderal, aku tanya lagi, iya valid, beritanya memang benar, dan sekarang sudah di AKBP dengan AKBP Bapak siapa tadi aku lupa di Polres Jakarta Barat, dan ini sudah di BNN dan penarkobaan ya. Itu memang kok kebetulan sekali saya ini memang orang BNN, duta BNN juga, jadi apapun langsung tahu. Sebelumnya sempat kaget, tapi aku nggak ngomong, Vista nggak ngomong Febi dulu karena takut shock. Ini aja sudah nangis kayak begini. Lantas saya telepon mami, jemput saya sambil nangis, pingsan. Aku udah kejang-kejang ini, aku nggak tahu karena beliau memang sendiri di rumah kan. Baru kemarin mami tuh nginep di rumah saya. Kalau Febi kan memang kami sudah tinggal berdua kan sama Febi ya. Begini, saya tahu dari wartawan, dari teman-teman, dari Vista juga. Jadi kita tidak bisa mendahului kepolisian. Jadi kita juga nggak ada di situ. Jadi kita belum tahu. Dan di salah satu media juga masih simpang siur apa jenisnya itu dan bagaimana keterlibatannya juga sejauh apa. Kita belum tahu. Justru karena kehadiran kita besok mau langsung mendampingi dan mengetahui apakah benar berita itu, apakah bagaimana ceritanya, itu memang belum 100% jelas gitu beritanya. Apakah itu tertangkap jenis A, jenis B, aku tidak tahu. Aku belum tahu karena beritanya hanya masih masih belum
jelas. Jadi gitu. gini Mas, kalau misalkan ada penangkapan, memang polisi membenarkan iya. Tadi berkali-kali Ya. saya bilang ke BNN juga, apakah benar? Iya, Vista. Salah satu jenderal iya. Tapi Untuk jenisnya, kalau untuk jenisnya mereka belum dan untuk ceritanya seperti belum lengkap beritanya. Cerita karena memang mungkin rulesnya, peraturannya seperti itu ya. Jadi kita tunggu aja besok. Iya. Kalau aku udah dapat info dari kepolisian, pasti aku akan share lagi ke kalian. Ya. Enggak ada. Itu enggak ada. Tapi kalaupun memang itu terjadi, mungkin dia ada alasan tertentu kenapa dia bisa seperti itu atau apa. Kan itu apa ya, butuh deep talk gitu sama adikku ya. Tapi yang jelas sebagai keluarga sangat menyayangkan kenapa memang dengan hal-hal seperti ini, kenapa nggak dengan cara-cara yang lain gitu. Makanya aku selalu mengingatkan sama adikku harus dekat sama keluarga, harus komunikasi yang baik, karena kan sebagai kakak pengennya kan ngelindungin adik gitu. Jangan sampai feeling seorang kakak kan kuat gitu. Aku bilang ayo kita tinggal bareng, ayo kita bersama, harus satu rumah. Karena untuk itu ketika aku jadi rem kaki, mami jadi rem tangan. Jadi remnya ada 2. Jadi mobil itu ibarat mengendalikan mobil, nggak akan kenapa-napa gitu. Tapi remnya itu rem kakinya nggak ada, rem tangannya nggak ada. Siapa yang ngingetin dia? Sementara mungkin dia stres dengan kehidupannya yang baru cerai dengan Inara. Aku juga nggak mau nge-push dia karena dia juga punya stres sendiri gitu dengan keruwetan sendiri. Begitu juga dengan aku yang aku dalam masalah juga. Tapi ya udahlah, apapun itu aku nggak pernah menyesali apa yang terjadi, karena kadang-kadang Tuhan kasih kado, Tuhan kasih bingkisan itu tidak selalu indah. Kadang-kadang memang berupa masalah gitu, tapi indah pada waktunya. Pokoknya besok aku akan info bagaimana berita lengkapnya, dan aku minta doanya supaya semuanya bisa berjalan lancar, dan untuk aku dan Mami dikasih kesabaran dan kekuatan. Itu aja. Gini loh, aku nggak mau berpikiran sempit ya. Jadi dimanapun itu kita bergaul, bukan karena hanya klub motor atau apa, itu sangat nggak etis membawa klub motor. Nggak ada kaitannya. Kalau misalnya memang pribadi kita itu emas, kita taruh di mana, emas tetap jadi emas. Tapi mungkin dalam kondisi dia yang kurang stabil, dalam kondisi dia yang down, mungkin teman-temannya, mungkin circle-nya, mungkin besok-besok harus diperbaiki lagi gitu. Jadi kalau mau main motor atau apa, ya kita kan udah dewasa, kita harus bisa saring gitu, bisa punya filter sendiri gitu. Oh ini nggak bagus, ini ya udah say hi gitu. Mungkin nggak usah terlalu merapat kan kayak gitu. Ya namanya juga anak band, namanya juga laki-laki, namanya juga mungkin baru dalam perceraian, dia juga butuh bimbingan, dia juga jauh dari orang tua, jauh dari kakak. Jadi ada banyak hal mungkin yang dia juga pengen bebas juga kemarin. Ya makanya itulah di sini peran Mami dan aku sangat dibutuhin. Ya mudah-mudahan lah dia dengan hal ini nantinya kedepannya bisa lebih baik lagi, belajar dari kesalahan itu sih. Sampai sekarang matanya bengkak, nangis juga. Ya, dan tadi barusan ini selesai tutup wawancara kalian ini, kita mungkin langsung ke rumah Mami. Ya, kita mau jemput Mami. Ya, karena besok udah persiapan ya, langsung ke kantor polisi. Ya, udah nangis, udah nggak karuan. Udah kejang-kejang, udah teriak-teriak, nangis, udah nggak karuan. Bagaimana? Sendiri. Mami sendiri, tapi ada adiknya. Tapi dalam hal ini yang pasti ya aku sama Mami lah yang besok ke kantor polisi untuk bertemu Virgon. Besok aku ada ada di salah satu stasiun TV. Mungkin habis dari situ, mungkin siang atau sore aku udah sampai di kantor polisi. Ya, sama Mami, sama mungkin Vista juga nganterin aku karena dia pasti support aku lah, dia kasih kekuatan. Karena ya bagaimanapun kita sudah kayak keluarga ya. Keluarga. Kemarin itu aku juga nggak ngerti, kita berdua sama Mami sama Feby kok ngomongin Virgon ya.
2 hari ini, 2 hari ini. 2 hari ini nih, sumpah demi Allah nih, sumpah demi Tuhan nih ya, nggak bohong ya kami. Ada apa sih ya? Ya itu mungkin satu firasat ya, mungkin ya, tapi kita nggak ngeh. Ya kalau memilih untuk waras, semua juga orang memilih untuk waras ya. Karena kan kita waras juga ya. Kalau kita nggak waras, kita udah gimana dong? Tapi intinya apapun alasannya dia yang ngejalanin. Toh dia juga udah nggak suami istri. Toh juga adik aku bertanggung jawab juga atas hidupnya dan anak-anaknya. Tapi sejauh apa tanggung jawabnya itu kan mereka kemarin udah bertemu dan udah ketok palu dan sudah bikin perjanjian antara lawyer dan lain sebagainya. Jadi itu kalau memang dia tidak mau berbicara itu kan hak dia. Karena mungkin dia juga pusing untuk menjelaskan ABCD dan juga untuk apa ya untuk kepentingan anak-anak mungkin dia juga nggak mau berbicara banyak. Ya itu hak dia, nggak apa-apa. Mungkin juga karena juga dia juga udah bukan istri lagi, jadi dia berbicara mungkin sedikit aja tuh. Itu sih paling gambaran. Kan tadi aku udah bilang Mas, Dari media, dari pertama dari teman-teman, dari Kista juga. ya, Jadi kalau Kak Feby dari jadi begini. pertama tadi Vista, saya kepala aku lagi BNN makan Jakarta ya. Utara kasih postingan ke saya. Ya. Saya bilang saya sempat kaget, shock. Bener itu Pak, aku gitu. Bener Vista. Aku lempar ke grup apa salah satu jenderal ya. Bener itu valid. Dan sekarang sudah berada di Polres Jakarta Barat. Setelah itu saya rangkul si Feby. Ya, habis itu aku langsung lihat handphone dan teman-teman wartawan dan TV Udah dan rame. keluarga sudah rame. Jadi ya udahlah. Bingung harus ngomong apa, harus menjelasin apa. Yang jelas langkah pertama aku sekarang mau jemput Mami karena Mami dalam kondisi yang kacau. Jadi kita mau jemput Mami dan besok mungkin kalau memang teman-teman media mau keterangan lebih lanjut kita bisa preskon ya besok gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.